Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih pelajaran fikih bab muamalah. Kali ini kita akan membahas tentang bab yang ke-22 dari kitab Al-Fiqhul Muyassar ini, yaitu tentang wakaf. Ya, tentang apa? Wakaf. Apa itu makna wakaf? Ya, al-wakaf, yani al-waqfu habsun aini atau habsu ainin yumkinul intifa' biha ma'a baqaiha. Wakaf itu adalah menahan barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan keberadaannya yang tetap ada, yang tidak punah atau tidak hilang. Ya, taqarruban ilallah, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi daripada wakaf. Fahuwa hafsul asal wa tasilus samrah. Wakaf adalah menahan pokok harta dan membelanjakannya hasilnya di jalan kebaikan. Ya, selama tidak ada unsur kezaliman. Tidak ada unsur apa? Kezaliman. Maksudnya di sini apa namanya, Bapak Ibu, misalnya tidak ada unsur kezaliman, dia tidak ada masalah, ya, ada yang sudah disiapkan untuk keluarganya, ada tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk masyarakat. Tapi ada keluarganya, anak-anaknya butuh harta, miskin, tapi kemudian ayahnya itu mau mewakafkan apa? Tanah atau rumah. Padahal anak-anaknya masih apa? Membutuhkan. Nah, ini bentuk kezaliman. Ya, kasihan nanti anak-anaknya. Ini yang apa namanya, tidak diperbolehkan. Pesan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit dikunjungi oleh Nabi. Nabi memberikan wasiat, nasihat, ya, ketika saat ini ingin mewakafkan sebagian besar hartanya, padahal dia cuma punya anak satu putri, ya. Maka Nabi mewasiatkan, lebih baik engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan apa? Mampu, ya, banyak harta, daripada mereka nanti minta-minta kepada orang lain, seperti itu. Ya, jadi hadirin sekalian, jangan sampai wakaf itu ada unsur kezaliman. Atau dia punya tanggungan, utang dan sebagainya, dia punya tanah yang seharusnya bisa dibayarkan. Dijual tanahnya itu, dibayarkan
tanggungannya, utang piutang. Tetapi kemudian dia wakafkan. Nah ini tidak boleh seperti itu. Dia selesaikan semuanya. Kalau tidak ada tanggungan, keluarganya sudah cukup, baru dia mewakafkan. Inilah definisi yang bagus tentang apa? Wakaf. Ya, jadi misalnya contoh wakaf, rumah diwakafkan, lalu disewakan. Ya, hasilnya dari sewa ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Atau masjid, ya, atau mencetak buku-buku agama dan sebagainya. Jadi seseorang mewakafkan rumah besar, kemudian disewakan rumah itu, hasilnya untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, atau ditabung sampai terkumpul dibuat untuk membangun apa? Masjid. Atau hasil sewa itu digunakan untuk menyebarkan buku-buku agama yang bermanfaat. Hadirin sekalian, nah ini salah satu bentuk apa? Wakaf, ya. Dan wakaf itu suatu amalan yang sangat besar sekali. Di mana wakaf itu seorang mewakafkan tanah, ya, atau rumah, ya, atau ilmu yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin dan bisa memperpanjang umur, ya, maksudnya walaupun dia sudah mati, ya, tapi terus menerus dia mendapatkan pahala. Walaupun umurnya misalnya cuma 62 tahun. Tapi karena dia meninggalkan wakaf terus menerus bertahun-tahun, bahkan mungkin 100 tahun, ya, dia mendapatkan pahala. Hadirin sekalian, ini maksudnya membuat umur yang kedua, memperpanjang apa? Umur. Bisa dengan apa? Ilmu. Ya, wakaf itu sebagaimana para ulama, ya, mereka mengajarkan ilmu atau menulis kitab. Katakanlah Imam Bukhari rahimahullah, dia wafat umur 62 tahun. Ya, tapi Anda bisa lihat peninggalannya, yaitu kitab sahih apa? Bukhari. Dia meninggal tahun 256 Hijriah. Ya, sekarang sudah hampir 1100 tahun lebih. Masih dipakai sebagai rujukan utama Sahih Bukhari, padahal dia sudah apa? Mati. Ya, bayangkan pahalanya, hadirin sekalian. Ya, begitu juga seseorang mewakafkan, ikut andil walaupun tidak semuanya. Misalnya membangun masjid, membeli tanah. Walaupun dia sudah mati, tanah masjid itu digunakan untuk kaum muslimin, dia mendapatkan pahala. Ya, inilah amalan yang paling istimewa, hadirin sekalian, setelah seorang itu mati, yaitu wakaf. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, idza matal ibnu Adam, atau dalam yang lain, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Apabila telah mati anak cucu Adam itu, atau manusia atau hamba, terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salih yad'u lah. Yang pertama sedekah jariyah, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan orang lain, atau anak saleh yang selalu mendoakan. Ya, sedekah jariyah maksudnya adalah wakaf. Sebagaimana para ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan yang lainnya, wakaf itu ya sedekah jariyah. Ya, dikatakan jariyah terus mengalir. Jariyah itu mengalir. Dia membangun masjid, dia membangun rumah. Ya, ini namanya sedekah apa? Jariyah, hadirin sekalian. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ya, sehingga terus mengalir. Kemudian waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.
Jadi yang diinginkan orang tua adalah doa apabila dia sudah mati dari anaknya. Kenapa dikatakan walad saleh, anak yang saleh? Bisa jadi anak itu nakal ya, tidak saleh, tapi juga mendoakan orang tuanya. Tapi yang dimaksud anak saleh di sini, kalau anak saleh itu terus-menerus dia berdoa dengan keikhlasannya, ya, sehingga lebih cenderung untuk diterima doanya itu, sehingga dikatakan walad apa? Saleh. Anak itu harus saleh. Ya, beda dengan orang yang tidak saleh. Ya, mungkin ibadahnya pas-pasan, kurang atau kurang ikhlas. Beda dengan anak yang apa? Yang saleh, dia kalau berdoa betul-betul serius mendoakan kedua orang tuanya. Maka beruntunglah ketika orang tua meninggal, itu dia mempunyai anak saleh yang selalu apa? Mendoakan. Hadirin sekalian. Nah, ini diantara bentuk amalan-amalan yang bermanfaat ketika orang itu sudah meninggal dunia. Nah, kalau kita bicara wakaf, hadirin sekalian, ada rukun-rukunnya wakaf itu. Walaupun ini di buku ini sangat singkat sekali, tapi di beberapa buku-buku yang lainnya bahwa wakaf itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama, ya kita bicara subjek ya. Subjek itu wakif, orang yang memberikan apa? Wakaf. Kemudian objek, barang atau benda yang apa? Diwakafkan. Dan yang ketiga adalah sighat. Sighat itu pernyataan, ucapan dari yang berikan wakaf, bahwa betul-betul benda ini diwakafkan. Ya. Sedangkan subjek disebut dengan wakif. Wakif ini yang wakaf ya, yang memberikan apa? Wakaf. Harus yang pertama dia itu berakal, ya, tidak gila, akalnya belum cukup, ini tidak sah. Harus berakal. Kalau tidak berakal, tidak bisa mewakafkan. Justru hartanya kita jaga. Orang-orang yang tidak berakal, hartanya harus apa? Dijaga. Tidak bisa mewakafkan. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, tamyiz. Tamyiz ini bisa membedakan. Walaupun belum balik. Dia ini tamyiz, ya. Yumayyiz, bisa membedakan. Bisa sudah mulai berpikir. Terkadang tamyiz ini belum balik, enggak ada masalah. Ya, diterima kalau dia memberikan wakaf. Misalnya anak kecil usia 9 tahun ya atau 10 tahun. Ikut serta dalam menyumbang, ada kaleng masjid ini untuk menyumbang tanah, untuk beli tanah, perluasan masjid. Seperti itu. Ayahnya nyumbang sekian, anak kecil ini nyumbang sekian, ibunya menyumbang sekian. Diterima tidak seperti itu? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asal ikhlas. Ya, termasuk bagian daripada wakaf walaupun tidak menyumbang semuanya. Tidak menyumbang semuanya. Maka hendaklah wakaf ini dibuat sebagai doktrin, hadirin sekalian. Untuk selalu bersemangat wakaf. Pokoknya sebelum mati saya sudah memberikan wakaf. Baik itu semuanya, sebagiannya atau ikut serta. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, lam yakun ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam dhi maqdiratin illa waqaf. Hampir semua para sahabat-sahabat Nabi itu kalau mampu mereka pasti mewakafkan. Tapi tidak semua sahabat Nabi itu mampu. Ada yang miskin sampai akhir hidupnya. Ya, seperti Mus'ab bin Umair itu anaknya orang kaya. Tapi ketika masuk Islam dilucuti semua kekayaannya. Jadi orang miskin. Maka dirangkul sama Rasul, diajari Islam. Sampai dia mengerti Al-Quran.
ketika dia berjihad pada perang Uhud tahun ketiga Hijriah, dia terbunuh. Ya, ketika dia terbunuh tidak ada yang kain kafan yang sempurna yang dia kenakan. Ya, kain kafannya itu tidak lengkap. Jika ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Jika disempurnakan menutup kakinya, kepalanya terbuka. Akhirnya Pak, hadirin sekalian, Rasulullah menyuruh untuk menutup kepalanya dengan kain. Sedangkan kakinya disuruh untuk ditutupi dengan daun idkhir. Ya, daun-daun atau rumput-rumput yang wangi. Tapi banyak sahabat-sahabat yang lain kaya raya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Nah, mereka ini suka mewakafkan. Tapi hampir semua sahabat kalau mampu mewakafkan. Ya, itulah Muslim yang cerdas. Kita juga bisa. Kita mungkin tidak bisa seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ilmunya, tulisan buku-bukunya yang sampai sekarang sebagai rujukan utama. Mereka guru-guru umat Islam. Ya, syekh-syekh besar. Sampai sekarang ini kitabnya mereka memenuhi dunia internet. Padahal mereka kapan meninggal dunia, hadirin sekalian? Lama sekali. Tapi sampai sekarang mereka mewariskan ilmu. Bisa dibayangkan pahalanya terus mengalir walaupun mereka sudah meninggal dunia. Ya, apa yang kita bisa? Kita tidak mungkin mempunyai ilmu seperti mereka. Kita bisa punya uang. Bagus, ada kesempatan. Banyak proyek-proyek Islam. Pembangunan masjid, sekolahan. Kita bisa ikut andil, ikut nyumbang di masjid sana, nyumbang di masjid sini, seperti itu. Ya, walaupun tidak semuanya karena tidak mencukupi harta kita, sebagian untuk keluarga anak kita. Tapi kita minimal ikut andil. Ya, seperti pembangunan masjid yang sudah jelas ya, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Man bana masjidan fil ardi banallahu baitan lahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi ini, maka akan dibangunkan rumah atau istana di mana? Di surga. Minimal dia ikut andil sebelum dia mati, supaya nanti pahalanya terus mengalir, hadirin sekalian. Ini kesempatan. Ya, walaupun tidak banyak, ikutlah andil. Ada sumbangan-sumbangan masjid. Yang penting wakaf itu digunakan dengan sebenar-benarnya. Ya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, al-mauquf lahu, yakni objek. Ya, yaitu objek. Objek ini bisa dikatakan yang diwakafkan, ya, atau orang-orang yang memanfaatkan harta wakaf. Orang-orang yang memanfaatkan harta harta wakaf. Ya, di sini ada dua. Bisa jadi yang memanfaatkan itu adalah orang banyak kaum muslimin. Ya. Namanya wakaf khairi. Manfaatnya umum. Nanti kalau saya mati tolong tanah ini digunakan untuk kepentingan umum, dibangun masjid seperti itu. Ya. Ada juga wakaf itu untuk kepentingan keluarga, keturunannya. Kalau mati saya, rumah ini saya wakafkan untuk keluarga kita semuanya. Ya, siapa yang tinggal di situ pokoknya ada hubungan keluarga kita, dia boleh. Ya, misalnya seorang mewakafkan rumah besar di mana Surabaya ini khusus keluarganya. Ini disebut dengan wakaf ahli atau wakaf dzurri, hadirin sekalian. Ya. Jadi wakaf ini macam-macam yang diwakafkan ini, bisa tanah, bisa apa lagi? Bisa rumah, bisa masjid,
bisa buku-buku yang bermanfaat, kan sering itu. Ini apa? La yuba, tidak boleh diperjual apa? Belikan, seperti itu. Ya, bisa juga tadi itu dimanfaatkan, hasilnya disewakan untuk kepentingan fakir miskin. Nah, itu juga termasuk wakaf, ya. Atau ilmu yang bermanfaat. Hadirin sekalian. Kemudian ada juga yang disebut dengan nazir wakaf di negeri kita, disebut dengan apa? Nazir wakaf. Nazir wakaf itu artinya yang mengelola harta apa? Wakaf. Nazir wakaf itu bukan pemilik harta, bukan pemilik wakaf. Dia hanya apa? Mengelola. Ya, setelah wakif, orang yang mewakafkan, wakif itu ya memberikan apa? Wakaf, dan mungkin dia belum meninggal memberikan wakaf ini. Dan dia menetapkan nazir wakaf. Yang mengelola itu fulan misalnya. Ini tanah kalau bisa dibangun apa masjid. Maka nazir wakaf ini mencari dana ke sana kemari agar bisa apa? Dibangun apa? Masjid. Ya, jadi nazir itu bukan apa? Pemilik, tapi hanya apa? Mengelola. Hadirin sekalian. Berarti apa? Bisa digeser, bisa diganti nazir itu. Misalnya seorang pemberi wakaf, ya memberikan tanah, wakafkan tanah, pingin tanah ini sesuai dengan keinginannya dibangun masjid atau sekolah atau gedung untuk kepentingan kaum muslimin. Tapi dengan berjalannya waktu, dia nazir tidak bisa mengelola dengan baik. Dibiarkan begitu saja. Bertahun-tahun nggak ada perkembangan. Ya, akhirnya apa? Wakaf ini mengusulkan untuk diganti. Itu boleh. Ya. Walaupun terkadang ada masalah-masalah, ribut. Kadang-kadang nazir tidak mau diganti. Akhirnya wakaf ini membuat yayasan. Ya, walaupun dalam undang-undang di negeri kita itu boleh mengganti apa? Nazir wakaf, hadirin sekalian. Orang wakifnya itu yang wakafkan mengusulkan agar diganti, itu boleh. Begitu juga badan perwakafan, badan wakaf itu membolehkan. Ya, misalnya ada seseorang memberikan wakaf masjid. Ya, kemudian menentukan apa? Nazir. Nazir ini misalnya ketua ormas. Ternyata dalam perjalanannya masjid ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dimasukkan di situ apa? Musik, band atau konser atau alat-alat musik ya. Ya, dia tidak suka dengan praktek seperti ini. Apalagi masjid digunakan untuk seperti itu. Maka dia pingin diganti nazirnya, ternyata dia tidak mau. Akhirnya wakifnya ini membuat yayasan. Ya, kemudian ribut akhirnya. Hadirin sekalian, ribut. Nah, ini sangat disayangkan. Ya, kalau sudah nazir ini dia harus bekerja keras memanfaatkan tanah wakaf atau benda yang diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, kalau memang dia diganti tidak ada masalah. Rela diganti agar nanti betul-betul tanah wakaf atau gedung wakaf, masjid wakaf ini sangat bermanfaat, ya, lebih banyak manfaatnya untuk apa? Kaum muslimin, hadirin sekalian. Faham ya tentang masalah ini? Ya. Jadi harta yang diwakafkan, Bapak Ibu, kalau bisa tercatat di badan wakaf, kemudian dilaporkan ke KUA. Ya, kenapa? Ini penting sekali. Ya, agar nanti tidak dimiliki, tidak diwariskan, ya, tidak dihibahkan oleh keturunannya. Karena sering terjadi, misalnya ini masjid sudah diwakafkan, tapi sama penerima wakaf tidak dilaporkan ke negara. Tidak dilaporkan apa? Ke negara.
Ada anaknya yang beri wakaf itu, ayahnya mati misalnya, yang beri wakaf mati. Tinggal anaknya. Anaknya ini megang apa? Surat. Ternyata suratnya masih SHM, belum berubah. Anaknya pingin beli sepeda motor atau mobil. Ya, menuntut agar dijual masjid ini. Hampir dijual. Ya. Karena kalau sudah dilaporkan, bukan SHM lagi, surat hak milik ya, tapi apa? HGB, hak guna apa? Bangunan saja. Seperti itu. Ini penting sekali. Ya, jadi harus kemudian dilaporkan ke KUA, tercatat nanti hadirin sekalian. Ya, nanti sayang sudah dibangun, nggak tanya belum apa? Dilaporkan. Ya, ada keturunannya yang nggak ngerti agama, nggak peduli. Ini milik ayah saya kok. Ini suratnya masih ada, sertifikatnya masih ada sebagai SHM misalnya, ya kan? SHM. Kalau begitu kita jual. Nah, ini kan sangat disayangkan. Ya, hendaklah kemudian dilaporkan kemana? Ke negara. Dan ada undang-undangnya seperti itu. Ini penting sekali untuk mengurusi apa? Wakaf. Dan wakaf ini membantu banyak hal, Bapak Ibu. Memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Ya, kemudian membantu dalam masalah apa? Sosial. Dulu kampung ini nggak ada masjid, tempatnya nggak ada masjid, sehingga orang itu sholatnya jauh sekali, jumatannya jauh sekali. Akhirnya ada orang mewakafkan urunan, kemudian dibangun apa? Masjid. Jadi sehingga tidak usah jauh-jauh ke masjid sana seperti itu. Ini sangat membantu. Dan begitu banyak masjid-masjid yang diwakafkan, tapi wakifnya itu pintar. Dia mewakafkan juga rumah-rumah. Orang dulu itu seperti itu. Sehingga masjid ini berjalan terus. Berjalan apa? Terus hasilnya dari apa? Sewa-sewa rumah itu. Jadi orang itu tidak hanya mewakafkan masjid, mewakafkan beberapa rumah, di mana rumah ini disewakan. Hasilnya untuk kepentingan apa? Masjid. Itu yang terjadi di Ampel itu banyak. Ya, misalnya musola kecil, tapi subhanallah yang mewakafkan ini punya rumah banyak, ada 11, ada 10 rumah. Disewakan sampai sekarang. Itu hasilnya untuk kepentingan apa? Masjid. Sehingga masjid tidak butuh misalnya sumbangan dari orang lain. Ya, Anda lihat listrik udah terbayar. Siapa yang membayar? Anda mungkin tidak usah tahu. Air apa? Itu semuanya dari hasil apa? Wakaf-wakaf itu yang disewahkan. Hadirin sekalian. Itu lebih bagus lagi. Anda lihat bagaimana beberapa pesantren, kenapa kuat berdiri? Kalau hanya menggantungkan SPP saja, mungkin pas-pasan ya. Tapi subhanallah, banyak donatur-donatur itu memberi apa? Membeli sawah-sawah, kebun-kebun, luas sekali. Kemudian diwakafkan. Sehingga untuk menutupi kebutuhan apa? Pesantren. Ini pentingnya wakaf. Begitu juga Jamiatul Azhar. Ya, Universitas Al-Azhar itu berikan contoh yang bagus masalah wakaf. Jadi banyak donatur-donatur itu mewakafkan rumah-rumah, gedung-gedung begitu. Itu untuk kebutuhan Al-Azhar. Walaupun Mesir itu bukan negara apa? Maju, kaya. Tapi Al-Azhar bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan, itu tetap eksis sampai sekarang ini. Bahkan mahasiswa sekolah sana itu murah. Ya, karena terbantu dengan apa? Hasil daripada wakaf yang disewahkan, hadirin sekalian. Nah, ini bagus. Misalnya masjid ini ya punya harta wakaf, rumah-rumah. Ya, itu bagus sekali. Sehingga tidak hanya mengandalkan sama Pak donatur. Ya, ini pentingnya apa? Wakaf dalam Islam, hadirin sekalian. Makanya ada kementerian khusus ya, apa wakaf misalnya, itu lebih bagus lagi. Penting sekali wakaf ini. Ya, kemudian berikutnya ada istilah dengan sighat. Sighat ini apa namanya? Pernyataan. Ya, pernyataan yang langsung yang tidak
mengenal syarat. Itu yang sah. Misalnya kalau jual beli ini barang harganya 1.000, ya sudah saya beri. Saya beli sudah barang itu. Misalnya ada seorang yang wakafkan, ini tanah saya wakafkan. Walaupun sampai mati saya wakafkan. Sudah. Ya, berarti selesai sah itu. Hadirin sekalian, yang tidak boleh adalah pernyataan ada syarat tertentu ketika dia mewakafkan. Kalau misalnya calon ini menang presiden, saya wakafkan tanahku. Ya, dia tidak tahu apakah calon ini jadi apa enggak, ya kan? Itu tidak boleh seperti itu. Tidak sah, karena mengandung syarat. Sudah nggak pakai syarat. Manfaat untuk Anda wakaf itu. Terutama ketika sudah mati. Ya, tidak boleh seorang kalau ini terpilih jadi presiden, nanti tanah ini saya wakafkan untuk kaum muslimin. Iya kalau kepilih, kalau nggak kepilih. Seperti itu. Ya. Nah, dasar-dasar wakaf ini ada hadis, hadirin sekalian, dikatakan di sini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis ini muttafaq alaih. Annahu asaba ardan bi Khaybar. Faqala ya Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar. Lam usib malan qad anfas indi minhu. Fama ta'muruni bihi? Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha ghairu annahu la yuba asluha wa la yuhab wa la yuras. Bahwa Umar bin Khattab dia mendapatkan tanah di Khaybar. Ya, mungkin ghanimah, ya, rampasan perang di Khaybar. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar. Aku sama sekali belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku daripada tanah tersebut. Maka apa perintahmu terhadapku terkait dengannya? Rasulullah menjawab, bila kamu berkenan, maka kamu boleh menahan harta itu, harta pokoknya ya, dan menyedekahkan hasilnya. Engkau sewakan, engkau sedekahkan hasilnya. Hanya saja harta itu tidak boleh dijual. Artinya ini sudah diwakafkan. Tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Jadi kalau kita lihat Madinah dengan Khaybar itu jauh sekali. Kalau dulu perjalanan mungkin jauh ya. Mungkin Umar punya kesempatan ke sana kurang. Kata Rasul, ya sudah wakafkan saja. Ya wakafkan saja, nanti hasilnya kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Umar ini harta yang paling anfas, yang paling bernilai. Ya. Akhirnya diwakafkan. Kalau sudah diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Hadirin sekalian. Nah ini Rasul memberikan ketentuan seperti itu. Ya. Kalau diwariskan ya sudah tidak bisa jadi wakaf. Nah ini penting sekali. Orang yang sudah mati bisa enggak mewakafkan? Ya, bisa kalau dia sebelum mati dia berwasiat. Kalau saya mati tolong tanah ini wakafkan untuk kaum muslimin agar dikelola oleh orang yang punya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Ya, atau orang sudah mati bisa wakafkan, diberikan hadiah amal. Hadiah bukan hadiah amal, hadiah harta. Misalnya dia punya anak, Bapak Ibu punya anak, anaknya ini saleh, Masya Allah, punya rezeki banyak. Itu tanahku, ya aku wakafkan, aku berikan untuk orang tuaku. Atas nama orang tua, walaupun orang tuanya sudah mati, tetap dapat pahala wakaf. Dari siapa? Anaknya, paham ya? Dari anaknya.
Ya, ini termasuk birrul walidain bagi anak, tapi pahalanya hadirin sekalian untuk siapa? Orang tuanya. Ya, haji boleh seperti itu. Jadi masuk dapat orang tuanya menghajikan, anaknya menghajikan orang tuanya. Plus juga bisa wakaf hadiah. Wakaf apa? Hadiah tadi itu anak misalnya mewakafkan tanah atau masjid, dia bangun masjid dengan nama siapa? Orang tua, diperuntukkan orang tua. Jadi masjid ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin, hartanya mengalir terus, pahalanya mengalir terus untuk siapa? Kedua orang tua. Paham ya? Kalau orang sudah mati seperti itu bisa. Makanya penting di sini anak saleh. Terus bagaimana hadiah seperti zikir, Al-Fatihah, baca Quran sampai tidak ke mayit. Ini khilaf di antara para ulama. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i justru menolak. Tidak sampai kirim Quran, kirim ayat-ayat Quran, zikir ke mayit tidak sampai. Ya, yang mengaku sebagai mazhab Syafi'i tidak sampai, hadirin sekalian. Ya, karena apa? Manusia itu masing-masing diberikan pahala atas perbuatannya sendiri. Wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Ya, illa ma sa'a. Tidak sampai. Ya, mari kita baca Al-Qur'an, kita kirim ke siapa? Mayit. Itu tidak sampai. Menurut mazhab Syafi'i dan terlarang menurut mazhab Maliki. Kecuali justru mazhab Hanabilah, mazhab Hanbali itu mengatakan apa sampai. Hadiah berupa baca Al-Quran. Jadi masih ada khilaf. Yang kuat adalah hadiah harta. Diwakafkan kemudian pahalanya untuk si mayit. Terutama anaknya sendiri. Hadirin sekalian. Misalnya anaknya jadi orang kaya. Saya mau bangun masjid ini untuk orang tua saya, bukan untuk saya, untuk orang tua saya. Anak dapat pahala berbakti kepada kedua orang tua, sedangkan wakafnya pahala wakaf untuk siapa? Kedua orang tuanya. Seperti itu. Kemudian dikatakan di sini, hadirin sekalian, hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf. Ya, pihak wakaf, pewakaf adalah orang yang sah bertindak pada harta bendanya, berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus ya. Tamyiz di sini berakal, dewasa, merdeka, bukan budak maksudnya. Yang kedua, status harta wakaf adalah harta yang mungkin diambil manfaatnya terus-menerus dengan tetapnya wujud harta itu tidak habis atau punah. Misalnya tanah, gedung, ya kan, ilmu. Hendaklah pihak pewakaf menentukannya. Harus menentukan kalau dia punya tanah banyak, ditentukan tanah yang ini atau tanah yang ini yang diwakafkan. Tanah yang ini tidak, harus ditentukan. Ya, sehingga semuanya sudah jelas. Dan kalau bisa dicatat oleh negara. Awalnya kan setiap milik pribadi namanya SHM ya kalau di sini sekarang ini. Tapi kalau sudah diwakafkan menjadi apa? HGB. Ini penting. Supaya nanti tidak diganggu oleh ahli waris. Ahli waris kadang nakal. Ayahnya kaya, ahli warisnya kacau, ada yang nggak punya uang. Akhirnya karena belum dilaporkan ke negara, ahli warisnya nuntut agar ini dijual misalnya. Ya kan? Kecewa masyarakat akhirnya. Makanya segera untuk dilaporkan ke KUA. Nah, catat ya sebagai KUA. Di sana itu ada badan pencatat ikrar wakaf ya. Kalau tanah kan badan pertanahan ya. Di sana itu ada badan pembuat ikrar wakaf. Bukan pembuat akta tanah, tapi pembuat ikrar wakaf. Nah, sudah tercatat itu, hadirin sekalian. Sehingga sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yuba' asluha, tidak boleh dijual.
wala yuhab, tidak boleh dihibahkan, wala yuras, tidak boleh diwariskan. Ya, tidak bisa menuntut ahli waris. Unda ayah saya tidak mewakafkan. Bisa jadi kan dusta. Orang nggak peduli sekarang ini. Hadirin sekalian. Padahal kan baik kalau anak yang saleh, ya sudah ayahku wakafkan, itu pahalanya dia. Saya tidak ambil ini karena dia sudah mewakafkan. Anak saleh begitu kan. Agar orang tuanya terus mengalir mendapatkan manfaat daripada wakafnya itu. Terus pahalanya mengalir untuk dia. Ya, tapi kalau anak yang tidak soleh, maka dia membaca, oh belum dilaporkan ini, saya ambil alih itu tanah. Ya, bahkan mungkin masjid, saya bongkar, saya jual. Nah ini hendaklah penerima wakaf itu mengerti, atau nazir wakaf itu harus tahu, hadirin sekalian. Cepat-cepat dilaporkan ke negara. Dikatakan di sini nomor 3, catatan-catatan, hendaklah harta wakaf itu diperuntukkan bagi jalan kebaikan dan ma'ruf. Ya, untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Seperti masjid, untuk membiayai orang-orang miskin. Ya, ada di Surabaya ini, sekalian, orang mewakafkan beberapa gedung, bahkan rumah-rumah, sampai sekarang. Itu digunakan untuk membiayai orang miskin, janda, dan orang-orang yang enggak mampu membayar sekolah. Ada teman saya mengurus seperti itu. Dari apa? Dari gedung-gedung atau rumah-rumah yang diwakafkan. Setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali diambil. Ya, uang-uang sewa-sewa itu yang sekarang disewakan digunakan untuk membiayai anak-anak sekolah yang tidak mampu membayar SPP, dibayar dari itu. Dan untuk janda-janda dan orang-orang miskin, itu luar biasa sekali. Sudah lama itu, puluhan tahun. Ya, sudah puluhan tahun sampai sekarang ini. Buku-buku juga bisa dicetak atau mushaf ya dari uang wakaf. Wakaf adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta wakaf haram diperuntukkan bagi tempat ibadahnya orang kafir atau untuk membeli sesuatu yang haram dari uang wakaf, tidak boleh, hadirin sekalian. Pernah terjadi juga kisah, yaitu Abu Talha Al-Ansari. Ya, ketika turun ayat lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Maka mendengar ayat ini turun, Abu Talha Al-Ansari mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mendengar ayat ini turun. Seperti aku disindir oleh ayat ini. Seperti ayat ini menegurku." Bayangkan, itu sahabat, hadirin sekalian. Tadabbur kalau ada ayat yang turun itu. Tidak hanya baca, tadabbur sehingga membekas pada jiwanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Maka Abu Talha Al-Ansari mengatakan, "Ya Rasulullah, bayruha adalah harta yang paling aku cintai ya Rasulullah, dari seluruh hartaku." Apa itu bayruha? Kebun, hadirin sekalian. Kebun yang menghasilkan, subur tanahnya, tempatnya strategis, menghadap langsung masjid Rasulullah. Berarti di kota Madinah. Dan subur sekali. Di situ ada sumur, airnya jernih. Rasulullah pernah masuk sumur itu dan minum airnya. Ini bayruha ya Rasulullah. Hari ini aku sedekahkan di jalan Allah. Bagikan kepada orang-orang
yang kamu lebih tahu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan bah menunjukkan ketakjubannya. Malun rabih ya Abu Talha. Ini harta yang menguntungkan Abu Talha. Maksudnya Abu Talha ini luar biasa. Ini tanah besar, kebun besar, kebun kurma besar. Ya tiba-tiba langsung diwakafkan. Tapi menurutku kata Rasulullah, ya Abu Talha, bagikan kepada kerabatmu aja. Pentingkan kerabatmu dulu, paman-pamanmu. Seperti itu. Ya sudah kalau gitu ya Rasulullah. Akhirnya tanah itu diwakafkan untuk apa? Keluarganya, hadirin sekalian. Nah, ini disebut dengan wakaf ahli atau wakaf durriyah, keturunan. Ya, bisa seperti itu. Jadi memanfaatkan keturunannya dia. Yang memanfaatkan apa? Keturunan dia. Ya, misalnya seseorang punya hotel atau punya rumah besar di Jakarta. Diwakafkan untuk keturunan dia. Maka siapapun dari keturunan dia kalau ke Jakarta, nggak usah nginep di hotel tapi nginep di rumahnya. Gratis. Bisa nggak seperti itu? Bisa, hadirin sekalian. Ya. Nah, inilah pentingnya apa? Wakaf. Bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, dan juga untuk hubungan sosial, mempererat persaudaraan apa? Umat Islam. Apapun ya, kalau ada proyek-proyek Islam, kalau memang itu memang benar-benar dipegang oleh orang yang akidahnya lurus, tidak apa-apa kita bantu. Berapapun, sana membutuhkan masjid, pembangunan masjid, sana di sini membutuhkan apa? Perluasan tanah, mari kita apa? Andil di dalamnya. Ya, ini untuk celengan kita. Itulah hakikat harta kita. Walaupun tidak semua harta kita. Ya, walaupun tidak semuanya. Mau separuhnya, mau sepertiganya, atau kurang daripada itu. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas. Ya. Kemudian yang keempat, bila manfaat harta wakaf terhenti dan tidak bisa lagi diambil manfaatnya, maka ia boleh dijual. Dan harganya untuk membeli barang semisalnya. Misalnya sudah enggak manfaat lagi dijual, diberikan lagi yang semisalnya, tidak apa-apa. Bila bentuknya masjid, maka harganya dipakai untuk membangun masjid lain. Misalnya begini, sudah ada masjid besar. Ya, ada orang wakafkan, enggak jauh dari masjid, diwakafkan untuk bangun masjid lagi. Sebenarnya dia berpikir, ini sudah ada masjid ya kan? Uang sholat subuhnya aja masjid ini paling enggak sampai 1 shaf. Bangun masjid lagi di sampingnya, enggak jauh. Dia harus tahu itu. Ketika dibangun masjid, tambah enggak ada orang. Uang di sini aja 1 shaf enggak sampai, apalagi apa? Ada masjid yang lain. Ya kan? Tidaklah dia berpikir masalah itu. Akhirnya sudah dibangun masjid. Akhirnya enggak sepi misalnya. Ya sudah, dijual aja. Ya, dijual, dibuat rumah atau dijual, enggak jadi masjid, tapi dibelikan hasilnya itu dibangunkan di masjid di tempat lain, masjid. Di tempat lain yang kira-kira nanti ramai masjidnya. Boleh enggak seperti itu? Boleh, hadirin sekalian. Boleh seperti itu. Yang penting hasilnya untuk pembangunan masjid. Tapi lebih strategis. Sehingga lebih ramai, bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau ini sepi. Padahal tujuan daripada wakaf dimanfaatkan oleh banyak orang dalam hal kebaikan. Ya, seperti itu. Begitu juga rumah. Ya, rumahnya jauh untuk wakaf ini. Dan tidak dipakai. Terlalu jauh, orang enggak memakai rumahnya. Akhirnya rumahnya kayak apa? Rusak. Rumah kan kalau enggak dipakai rusak ya. Akhirnya dijual. Tapi hasil penjualannya diberikan apa? Dibelikan rumah lagi yang lebih strategis, yang manfaatnya lebih banyak. Boleh enggak seperti itu? Boleh, hadirin sekalian. Ya. Asalkan yang apa?
Yang mewakafkan ini setuju-setuju saja, tidak ada masalah. Misalnya yang mengatur itu nazir wakaf. Ya. Tahu ya nazir ya? Apa itu nazir wakaf tadi? Pengelola. Ya, nazir wakaf ini harus cerdas, harus lincah. Ya, karena dia mengelola wakaf. Harus tanggung jawab, harus amanah. Maka dia dapat pahala besar. Ya. Kemudian wakaf adalah akad yang mengikat, sah dengan sekedar kata-kata dan tidak boleh membatalkan dan menjualnya. Kalau sudah mengatakan ya tanah ini saya wakafkan untuk yayasan ini Ahlussunnah wal Jamaah, sudah sah, cukup itu. Ya, dan tidak boleh ditarik kembali atau menjualnya. Padahal baru seminggu yang lalu kau wakafkan. Kok sekarang ada inisiatif mau menjualnya gimana? Sudah bisa, sudah wakafkan. Ya, apalagi ada saksi tertulis dan sebagainya. Dan nazir kalau bisa cepat-cepat mendaftarkan. Ini jangan lupa. Ya, mendaftarkan supaya nanti tidak diambil alih oleh pihak-pihak tertentu, tidak bertanggung jawab, kan begitu ya. Direbut. Kan sekarang sering seperti itu. Kemudian barang wakaf harus ditentukan. Maka tidak sah wakaf barang yang tidak ditentukan. Enggak jelas ya. Saya sudah mewakafkan. Wakaf barang apa? Yang apa? Enggak jelas. Ya, harus jelas. Kalau memang tanah atau rumah ya. Kemudian berikutnya, wakaf harus langsung ditunaikan. Sehingga tidak sah wakaf yang bergantung pada syarat tertentu, tidak sah pula wakaf berbatas waktu temporal kecuali bergantung kepada kematian sang pewakaf. Tadi itu hadirin sekalian langsung bisa dilaksanakan. Ya, langsung bisa dimanfaatkan. Tidak boleh dengan syarat tertentu sebagaimana kita katakan tadi, ada orang yang mau mewakafkan. Saya akan mewakafkan tanah ini, rumah ini. Kalau teman saya itu, pilihan saya jadi pejabat, jadi presiden, jadi bupati. Enggak boleh syarat seperti itu. Tidak sah. Ya, dan kalau bisa wakaf itu tidak dibatasi waktu. Ya, selamanya. Jangan temporal. Ya, kecuali memang kematian sang pewakaf. Terus berjalan wakafnya. Walaupun sang pewakaf ini sudah mati enggak ada masalah, sah tetap. Wakafnya itu sah karena dia sudah sebelum mati sudah mewakafkan, hadirin sekalian. Kemudian wajib mengikuti syarat pemberi wakaf selama tidak menyelisih syariat. Misalnya wakif yang mewakafkan berikan syarat. Ya, saya mewakafkan masjid ini kalau bisa tidak ada bendera. Tidak ada bendera ormas apapun. Untuk semua kaum muslimin. Yang penting berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Saya percayakan kepada nazir wakaf ini. Dia mengatur. Tidak boleh pasang bendera. Ini maksudnya bendera golongan-golongan tidak boleh. Ya, itu sah-sah aja, enggak ada masalah. Ya, selama syarat-syarat itu tidak mengandung maksiat, hadirin sekalian. Kemudian yang terakhir, bila pewakaf memberikan wakafnya disalurkan kepada anak-anaknya, maka samalah kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalamnya. Ya, karena bukan warisan. Kalau warisan itu bagi laki perempuan 2:1. Tapi kalau wakaf ini wakaf keluarga misalnya. Ya, nanti hasilnya itu misal disewakan sama dibagi antara laki-laki dan perempuan karena bukan waris. Istilahnya wakaf, hadirin sekalian. Nah, inilah yang berkaitan dengan wakaf. Ya, ini penting sekali dalam dunia Islam, hadirin sekalian, sangat membantu. Orang semakin banyak mewakafkan kaum muslimin, sangat membantu kaum muslimin, terutama wal fuqara wal masakin wad du'afa. Ya, berapa banyak orang-orang anak-anak yatim terbantukan, ya mereka bisa tinggal di gedung, di pondok-pondok hasil daripada wakaf dari orang-orang yang punya kelebihan harta.
Ya, manfaat untuk kaum muslimin. Dan juga manfaat bagi orang yang sudah mati, yang beri wakaf. Pahala terus mengalir di kuburannya, walaupun dia sudah mati. Kalau kita lihat umur kita ini kan pendek umur kita ini, Bapak Ibu. Supaya memperpanjang kita tetap dapat pahala, maka hendaklah kita ini memberikan wakaf. Ya, alhamdulillah proyek-proyek Islam ini masih banyak. Terutama pembangunan masjid, pembebasan tanah. Minimal kita andil di situ. Oh, di sana kita ikut andil, di sana kita ikut andil, di sana kita ikut andil, walaupun tidak banyak. Semampu kita dari harta kita. Ya, karena itulah harta yang paling anfas, yang paling berharga. Sebagaimana semangat para sahabat. Pokoknya sebelum mati harus ada wakaf. Harus ada apa? Wakaf yang kita wakafkan. Itu semangatnya para sahabat seperti itu. Ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ya, silahkan Pak. Seseorang mau mewakafkan rumahnya kepada siapa namanya, yang ahli keluarganya itu, atau juri tadi, ahli dengan juri tadi. Tapi dia bilangnya nanti kalau saya meninggal, misalnya rumah ini untuk wakaf ahli atau wakaf juri, ini kan berarti wakifnya ini masih hidup. Padahal yang pemahaman kami namanya wakaf itu ya harus sama-sama masih hidup, tapi dia wasiatnya seperti itu kalau saya meninggal. Kalaupun itu berlaku wasiat, itu pun maksimal sepertiganya. Lain dengan yang Ustaz contohkan dari kasusnya Tolha, akan disedekahkan kepada Rasulullah, kebun tadi itu masih hidup Tolha ini. Malah sama Rasulullah disarankan, ya kamu akan untuk keluarga-keluarga kita, kamu aja jangan seperti itu, sehingga tidak jadi kebun kurma itu untuk umat. Nah, catatan masih hidup tadi si wakif, apa ini berlaku? Apa termasuk wakaf? Tentunya waris kalau dia meninggal. Kan dia tadi mensyaratkan kalau saya meninggal. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya itu. Jadi begini Pak, sebagaimana definisi tadi itu, kalau dalam buku-buku yang lain, hendaklah dia mewakafkan tanpa syarat, ya, dan tidak ada unsur apa? Kezaliman. Ya, artinya begini, keluarganya itu sudah cukup, ya, tidak kekurangan. Kalau kekurangan, jangan asal mewakafkan, penuhi dulu apa kebutuhan apa? Keluarga, sebagaimana pesan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, karena dia putus sakit keras saat itu. Sa'ad bin Waqqas termasuk paman Nabi, omnya Nabi. Dan dia pejuang besar, dan dia termasuk sabiqinil awwalin, orang pertama kali yang masuk Islam, ikut berjuang, suka dan duka bersama Rasulullah. Maka ketika dia sakit, tinggal di Mekah, dikunjungi oleh Nabi, sakit keras, putus asa dia, ya Rasulullah, saya punya harta banyak, sedangkan saya ini sakit seperti ini, kelihatannya mau mati saya, ya Rasulullah. Sedangkan saya punya satu putri saja, saya ingin memberikan 3/4 harta saya sudah. Sepertiga saya kasihkan apa? Putri saya. La, ya Sa'ad. Ya, itu terlalu banyak. Sepertiga saja berikan kepada orang lain. Ya. Sedangkan sisanya berikan kepada keluargamu, anak-anak putrimu. Lebih baik engkau tinggalkan putrimu dalam keadaan mampu, ada harta, sehingga dia tidak minta-minta. Ya, kalau untuk apa orang lain sepertiga saja wasiat itu. Dan kamu jangan putus asa.
Jangan kamu merasa mau mati. Bisa jadi Allah sembuhkan kamu. Kemudian kaum muslimin memanfaatkan tenagamu. Ya, subhanallah nggak jadi mati. Nggak jadi mati, sembuh dia. Jadi pejuang, pemimpin jihad di Mesir, di Persia, punya kekayaan banyak, anaknya tambah banyak lagi, umurnya panjang. Rasulullah justru mati dulu, hadirin sekalian. Nah itu nasihat Rasulullah. Ini banyak pelajaran dari sini. Artinya kalau kita mengunjungi orang sakit, jangan membuat down. Waduh, kira-kira kamu ini nggak lama kelihatannya. Makanya banyak istighfar aja. Jangan gitu. Ya, semangat, tetap semangat kamu. Jangan kamu putus asa. Bisa jadi Allah sembuhkan kamu sehingga kaum muslim banyak mengambil manfaat darimu. Keluargamu masih banyak, anak-anakmu masih banyak, masih kecil-kecil. Bisa jadi Allah sembuhkan kamu sehingga kamu bisa melihat anak-anakmu berjaya. Ya, anak-anakmu dewasa. Begitu seharusnya yang mengunjungi orang sakit itu. Jangan dibuat down. Lemes, iya wis, mau mati. Ya, tapi ini pelajaran tadi pertanyaannya. Jadi Rasul juga mengatakan la wasiyah lil waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris masalah harta, tidak boleh. Tidak boleh. Nanti kalau saya mati, saya berwasiat gini ya untuk harta ini, tidak boleh itu. Yang boleh wasiat untuk waris itu, ahli waris, adalah wasiat nasihat. Nanti kalau saya mati, anak-anakku jangan berbuat syirik ya. Jangan berbuat bid'ah. Kalian tidak boleh ribut, harus bersatu. Tidak boleh bertengkar. Persaudaraan yang kuat. Jangan lupa sholat, itu boleh bagi ahli waris. Kalau wasiat itu untuk selain ahli waris. Sepertiga harta saya, kalian kan sudah cukup. Kecuali kalau kekurangan. Kasihan nanti keluarganya. Kalian kan sudah cukup, sudah. Sepertiga dari hartaku kalau bisa kasihkan ke orang lain sebagai wakaf. Itu boleh. Nah, menanggapi pertanyaan tadi itu, hadirin sekalian, ada namanya syarat mu'allak dalam wakaf. Kalau saya mati, nanti wakafkan ini, ya kan? Tadi itu selama keluarganya sudah tercukupi, nggak ada masalah. Itu walaupun syarat itu mengandung syarat, tetap disahkan oleh para ulama. Paham Mbak ya? Kalau saya sudah mati, ini tanah tolong wakafkan untuk yayasan ini, untuk kaum muslimin. Selama keluarganya sudah tercukupi, tetap dianggap sah, walaupun wakaf itu mengandung syarat tertentu. Ya, karena syaratnya sudah jelas. Tadi itu yang syarat nggak jelas tadi itu mengandung syarat. Kalau fulan terpilih nanti pemilihan umum, terpilih jadi pemimpin, maka tanah ini saya ini nggak taunya mati duluan. Nah nggak jelas ini syarat nggak jelas. Tapi kalau tadi itu selama keturunannya keluarganya sudah cukup, dia nggak apa-apa. Pesan-pesan kan bukan untuk ahli waris ya kan. Wakafnya itu untuk umat Islam. Itu boleh. Yang enggak boleh untuk ahli waris. Berikan wakaf untuk ahli waris atau memberikan wasiat harta enggak boleh. Karena ahli waris sudah mendapatkan warisan, tidak usah berpesan masalah harta. Orang tua kalau mati kepada ahli waris. Karena sudah ada bagiannya ilmu dari Allah langsung warisan itu. Makanya kalau harta waris harus dibagi sesuai dengan syariat Islam. 2:1 kalau untuk perempuan. Ya, tidak usah berpesan masalah harta. Harta sudah ada pembagiannya secara waris. Misalnya orang tua mengatakan, "Nah anak sini ya, nanti kalau saya mati tolong itu kakakmu perempuan kasih sekian. Yang laki-laki kasih sekian, ambil di sana sekian." Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Boleh mengatakan nanti kalau saya mati, hartaku tolong dibagi secara waris Islam. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Tapi kalau menentukan enggak, sudah ada ketentuan masing-masing. Ahli waris.
yang diwasiatkan untuk selain ahli waris kalau harta, tapi tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Makanya tadi itu bisa sah syarat tadi itu, kalau saya mati, ya tolong harta ini diwakafkan. Kalau bisa nggak lebih dari sepertiga. Boleh nggak seperti itu? Boleh sah. Tapi jangan lebih dari sepertiga. Dan anak-anaknya tercukupi. Ya, sebagaimana wasiat siapa tadi? Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak apa-apa, wakafkan memang, tapi sepertiga, jangan semuanya, jangan separuh, tidak boleh. Itu sisanya untuk ahli waris. Hadirin sekalian, walaupun dia kaya, tidak boleh. Cukup sepertiga, sedang itu katanya Rasul sudah banyak. Sepertiga ini bisa jadi untuk wakaf, untuk hadiah, untuk sedekah, bisa. Tapi jangan lebih dari sepertiga. Ya. Fokus pertanyaannya itu gini, Ustaz, sebetulnya. Wakaf itu bukannya harus wakif dengan yang akan menerima wakaf ini harus sama-sama masih hidup. Harusnya dari situ pertanyaannya. Iya. Bukan wakifnya yang sudah meninggal, itu otomatis sudah. Enggak, itu wasiat, bicara wasiat tadi. Bukankah orang yang mewakafkan itu berwasiat waktu masih apa? Hidup. Dia berwasiat masih hidup. Kalau saya mati, baru saya apa? Wakafkan, kan gitu pertanyaannya. Kalau masih hidup nggak ada masalah kan? Nih saya wakafkan tanah ini, dua-duanya masih hidup. Yang wakif sama yang mauquf lahu, yang menerima apa? Wakaf. Paham ya? Ada kasus orang mewakafkan tapi dengan syarat. Saya mewakafkan harta ini kalau saya sudah apa? Mati, baru saya wakafkan. Kalau saya masih hidup belum. Nah, itu masalahnya sah enggak seperti itu? Kata ulama tetap sah. Tetap apa? Sah walaupun mengandung syarat. Tetap sah wakafnya itu. Harus dia menjalankan wakafnya, tapi karena dia berpesan sebelum mati, berwasiat sebelum mati, ya maka tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Paham ya Pak ya? Seperti itu. Kalau masih hidup ya nggak usah dipermasalahkan. Ya, yang masalah itu ketika dia memberikan syarat. Kalau saya mati, baru saya apa? Wakafkan rumah ini. Tapi lihat keluarganya. Ternyata keluarganya pas-pasan. Nah ini perlu dipikirkan. Atau nggak mampu, banyak utang. Ya diselesaikan dulu utangnya. Seperti itu. Jadi dilihat dulu. Ya, kalau misalnya keluarganya sudah mampu semuanya, ya sudah dijalankan cuma sepertiga dan dianggap sah itu. Syarat yang sah untuk mewakafkan, dibolehkan. Yang enggak boleh tadi itu syarat yang masih bingung, belum jelas. Paham Pak ya? Ya, silakan Pak, ditanya apa? Ya. Silakan Ibu. Ustaz mau tanya, tadi kok agak bingung ya Ustaz. Tadi itu Ustaz menyatakan bahwa wakaf itu boleh juga disampaikan kepada anaknya karena pahalanya bisa mengalir terus, gitu Ustaz. Nah, sebaiknya kalau kita punya harta itu selain diwariskan, apa juga boleh diwakafkan. Terus yang kedua, untuk bayar haji orang tuanya. Karena sekarang ini kan kalau antri haji itu kan lama banget Pak Ustaz. Terus usia kita juga sudah gugur. Apa misalkan kita mau membacakan haji orang tua itu sebaiknya memang badan haji atau perilaku anaknya itu sudah merupakan pahala bagi orang tuanya. Sementara itu Ustaz,
Ya, jadi apa namanya, yang pertama boleh seorang ayah atau orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya, boleh. Boleh juga apa namanya, muwakafkan. Tapi wakaf ini umum ya, untuk keluarga. Untuk apa? Keluarga, tidak hanya anak. Pokoknya keturunanku boleh ya memanfaatkan wakafku. Sebagaimana yang terjadi pada siapa tadi? Abu Talha. Niatnya Abu Talha mewakafkan kebunnya itu untuk kaum muslimin. Ya, tetapi Rasulullah mengatakan, ya Abu Talha, menurutku kalau bisa wakafkan kebun ini untuk keluargamu, keluarga dekatmu, paman-pamanmu, termasuk juga anak-anakmu, lebih apa namanya, membutuhkan, sehingga bisa misalnya hasilnya itu kemudian diberikan kepada paman-pamannya, anak pamannya, keponakannya, anak-anaknya. Nah ini termasuk wakaf apa? Durri atau wakaf apa? Ahli, boleh seperti itu. Di samping sedekah, di samping hibah, ya kan? Di samping hibah, orang tua ngasih hibah kepada anaknya. Kalau hibah itu harus adil anak-anak itu. Tidak ada 2:1, karena hibah itu masih hidup. Ya, sedekah hampir sama dengan hibah atau hadiah. Kalau bisa sama, ya adil seperti itu. Kalau anak pertama dikasih, anak kedua juga harus apa? Dikasih, itu namanya hibah. Ya, kalau wasiat dijalankan setelah apa? Mati. Hadirin sekalian. Nah, jadi boleh orang tua memberikan wakaf untuk keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicitnya, seperti itu. Paham ya? Boleh seperti itu. Boleh wakaf, boleh hibah, boleh hadiah. Ya. Berarti kalau sudah wakaf durri, wakaf ahli, orang lain tidak boleh masuk, hanya keluarganya saja yang boleh memanfaatkan rumah ini. Pokoknya nanti kalau saya sudah mati, sudah silakan. Yang penting keluarga kita saja. Jangan masukkan orang lain. Boleh tinggal di sini, tidak usah bayar. Tidak usah tinggal di hotel sana. Wes tinggal di sini semuanya kumpul. Seperti itu. Itu boleh. Sebagaimana tadi dasarnya hadis apa? Abu Talha. Hadirin sekalian. Kemudian sekarang ini haji lama, ya kan? Antri, badal. Bagaimana badal? Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, kalau enggak mampu, jangan sedih. Enggak mampu di sini ya ada uang tapi menunggu gitu. Kalau untuk reguler nunggunya lama. Kalau untuk furoda langsung. Kalau uangnya banyak. Sekarang 300 jutaan seperti itu. Itu bisa langsung. Bahkan ada yang kurang dari 300 juta bisa. Tergantung hotelnya. Ada yang VIP 450 juta. Ya, furoda itu langsung. Ya, bisa kalau punya uang. Kalau enggak punya uang ya sudah. Antri biasa tapi lama. Bagaimana kalau dipaksakan badal? Ya, kalau ada halangan, sudah saatnya berangkat, tidak bisa ya, bisa dibadalkan atau sudah meninggal dunia dihajikan oleh anaknya. Ya, apakah lebih baik anak yang saleh itu? Ya, jadi ibu-ibu kita tetap mendidik anak menjadi anak yang saleh. Ya, diberitahu nanti kalau orang tuanya meninggal, kamu jangan lupa doakan saya, ya kan?
Jangan lupa berbuat baik untuk saya, misalnya sedekah untuk saya. Itu mulai sekarang kalau bisa sudah diajarkan. Nanti manfaat untuk orang tuanya. Ini juga penting. Tapi haji tetap ada usaha, ada niat. Kalau bisa ada niat. Bisa jadi tidak sampai antri panjang, Bapak Ibu dapat rezeki besar. Rezeki apa? Besar. Ternyata bisa untuk apa? Furoda kan gitu. Ya. Atau apa? Haji plus ya. 7 tahun, 6 tahun. Bisa. Jangan putus asa. Tetap rojak berharap bisa apa? Naik apa? Haji. Ya. Seperti saudara kita sekarang ini mereka 70.000 lebih. Itu usianya sudah tua. Tapi berangkat mereka sekarang ini. Bahkan ada yang mati lebih dulu di Madinah. Belum apa? Haji sudah mati. Ada yang mati di pesawat kemarin ini. Ya, ada yang mati di pesawat. Tapi niatnya sudah dapat. Sudah berangkat, sudah dapat niatnya. Ya, inilah hebatnya orang-orang kita. Dan semuanya setiap muslimah pasti ingin pergi haji. Walaupun harus menunggu lama, harus bayar uang banyak. Ya, jaraknya jauh, tidak apa-apa. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, inilah saya. Penuhi panggilanmu. Walaupun sudah tua, enggak ada masalah. Mereka ikhlas. Walaupun ingin mati di sana, mereka siap. Ya, jadi harus tetap optimis. Haji ini rukun Islam yang paling agung. Ya. Haji, hadirin sekalian. Termasuk rukun Islam yang mulia. Tapi tadi itu makanya syaratnya istito'a, mampu. Nah ini mampu ini. Ya tetap optimis ya ibu-ibu, jangan pesimis, optimis. Bisa jadi namanya rezeki ya, tiba-tiba ada anak atau apa. Wes jangan khawatir Bu, Mah, saya dapat uang rezeki, ayo haji. Ya plus atau apa? Furoda. Seperti itu ya. Jangan apa mikir badal dulu lah. Kalau bisa tetap optimis, bisa jadi berangkat gitu. Apalagi pemerintah langsung memilih nanti yang sudah usia didahulukan nanti semuanya. Ya dipercepat. Yang sudah usia lanjut dipercepat. Bisa. Ya bahkan anaknya bisa komplain, ini ayah saya, ibu saya sudah tua. Oh ya sudah berangkat. Saya punya teman begitu. Padahal daftar berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Ini kasihan ayah saya ini, tolong diperhatikan Pak, gini. Langsung, berapa bulan dipanggil langsung. Ya sudah, ayahmu, ibumu berangkat tahun ini. Ya bisa jadi seperti itu. Jangan putus asa. Ya didatangi terus kantor Kementerian Agama itu, nanti ada solusi-solusi seperti itu, Pak. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Ustaz, mungkin ada satu tanya. Tadi walaupun ini masalah wakaf dan tadi kan sempat disinggung masalah waris ya, Pak. Begini, kalau ada bapak punya anak berapa laki, ada laki ada perempuan, itu mereka yang ahli waris ini sepakat, jadi tidak membagi dengan ketentuan waris, tapi terus bagi saproto, itu boleh tidak? Itu sepakat ahli waris. Ya jadi waris itu sendiri tadi itu, beda dengan wakaf. Ya harta waris itu harta yang tinggalkan orang yang mati. Wakaf itu sepertiga ya. Kalau itu wasiat sebelum mati, hartaku tolong wakafkan. Itu sepertiga, nggak boleh lebih daripada sepertiga untuk orang lain. Wakaf itu, ya bisa juga wakaf itu untuk keluarga, boleh ya. Tapi tadi itu lihat dulu keluarganya. Ya kalau memang itu waris ya ada ketentuan sendiri. Ibu itu berapa, 1/8 atau ini ya kan, anak laki perempuan asoba, sisa, seperti itu.
dan pembagian laki perempuan itu 2:1, itu aturan dari Allah. Makanya hukum waris itu tidak ada asbabun nuzulnya, langsung turun dari Allah, disuruh praktekkan. Kalau ada kesepakatan, ini kasihan ini saudara kita ini perempuan, wis gini aja, bagi rata. Haram, tidak boleh. Tidak boleh bagi rata. Haram hukumnya. Harus dibagi sesuai dengan harta waris dulu, dibagi dulu. Misalnya ada kakaknya laki-laki ya, kan dapat 2:1 kan ya. Wes gini, tapi sudah dibagikan, udah dibagi ya. Wes gini, saya tidak butuh harta. Alhamdulillah saya sudah cukup. Ya, ini saya kan dapat sekian. Wes saya sedekahkan ke siapa? Saudari saya perempuan, kasihan dia. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Yang penting bagi dulu sesuai dengan apa? Bagiannya masing-masing. Tapi bagi rata tidak boleh. Apalagi laki-laki ya, pas-pasan. Dia kan punya tanggung jawab anak istri. Ya, tidak boleh bagi rata, tidak boleh. Zalim. Paham Pak ya? Walaupun sepakat, tidak boleh. Kesepakatan yang batil. Waris harus sesuai dengan apa? Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada yang kurang, tidak apa-apa kasih. Wes saya kasih kamu separuh dari warisan saya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kalau sudah apa dibagi. Jadi tidak boleh musyawarah, bagi rata. Tidak boleh seperti itu. Berarti hukum waris sia-sia. Buat apa turun? Dari Allah hukum apa? Waris. Bagi secara waris dulu. Baru nanti urusannya mau tambah, mau ini. Misalnya ada saudara perempuan, saya masa kalian nggak kasihan sama saya? Kalian sudah kaya-kaya, saya miskin, saya butuh harta lebih, atau ada saudara laki-laki, kalian sudah kaya-kaya, saya tetap menerima warisan. Itu hak kalian. Tapi tolong bantu saya. Ya sudah, kita bantu, ambilan punya aku bagianku. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi bagi waris dulu Pak. Urusan kekurangan nanti. Gitu ya? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.